Padang bulan mozaik 4 Gamang. Jenazah Zamzami digotong pulang dari ladang tambang. Setelah berunding singkat, diutuslah Sirun untuk menjemput Enong di sekolah. Bu Nizam tengah mengajar bahasa Inggris ketika Sirun tiba. Ia terkejut mendengar berita buruk itu. Sirun sedih melihat Enong yang tengah menekuni bukunya dengan tekun. Ia mendekatinya. Seisi kelas memperhatikannya. Ia mencoba menahan perasaannya ketika mengajak Enong pulang. Enong bertanya mengapa dia diajak pulang. Sirun tak tega menyampaikan apa yang telah terjadi. Nanti saja, sampai rumah kau akan tahu. Enong bergeming, ia tak mau pulang. Katanya ia sedang belajar dan ia senang pelajaran bahasa Inggris. Sirun mendesaknya berkali-kali. Ia beranggapan tak baik mengabarkan petaka yang menimpa keluarga anak kecil itu di depan teman-temannya. Harus ada alasan, Pak Ci, ujar Enong dengan jenaka. Harus ada alasan jika seseorang meninggalkan pelajaran dan alasan itu harus kuat. Pendapat itu disambut riuh persetujuan teman-temannya. Apalagi, katanya, ia baru diberikan ayahnya kamus. Ia kemudian mengatakan tentang menariknya bahasa Inggris yang tengah diajarkan Bu Nizam. Pelajaran tentang anggota keluarga, Pak Ci. Ia memberi contoh. Mother artinya ibu, father ayah, daughter anak perempuan, son anak laki-laki. Kawan-kawannya tertawa melihatnya menjelaskan pelajaran bahasa Inggris pada seorang kuli tambang. Bu Nizam tersenyum getir melihat semangat Enong dan mendengar pengucapannya yang kaku. Sirun membujuknya lagi. Enong tetap tak mau. Ia berkeras meminta alasan. Sirun tak punya pilihan lain. Kau harus pulang, Nong. Ayahmu meninggal. Enong yang sedang ingin mengucapkan sesuatu tersentak. Seisi kelas terdiam. Senyap. Wajah Enong pucat. Ia menatap Sirun. Iya, Nong, pukul 3 tadi. Mata Enong mendadak merah. Pak Cik, pasti salah. Aku baru dibelikan ayah kamus bahasa Inggris. Sebentar lagi aku dijemput ayah. Suaranya bergetar-getar. Ia menatap Bu Nizam, minta dibela. Benarkah ini? Benar, Nong. Kecelakaan di tambang. Mata Enong berkaca-kaca. Lalu ia terisak-isak. Ibu Nizam tampak sedih. Pulanglah, Nong, katanya. Enong menangis. Air matanya berjatuhan di atas halaman kamusnya. Dari kejauhan, Enong melihat orang berduyun-duyun melayat dengan membawa rantang berisi beras. Di dalam rumah, jenazah ayahnya terbujur. Enong memeluk ibunya. Ia tak bisa lagi menangis. Usungan jenazah dipikul ke pemakaman. Di antara para pelayat menguar kabar tentang makin banyaknya tambang menelan korban. Timah terbaik yang mengalir di permukaan, yang dangkal dan mudah ditambang telah dijarah Belanda selama ratusan tahun. Yang tersisa, timah yang masih baik, namun lebih dalam, telah pula diraup kapal-kapal keruk maskapai timah selama berpuluh tahun. Sisa dari yang tersisa hanyalah timah buruk yang terlipat amat dalam di bawah tanah. Bulir demi bulir timah itu ditambang penduduk asli dengan pacul, didulang dengan tangan, dan dengan satu sikap dipaksa rela oleh kemiskinan untuk terkubur hidup-hidup. Berkubang berminggu-minggu tak jarang, hanya menghasilkan beberapa ribu rupiah. Di dalam tanah yang gelap itulah Zamzami menemui ajal. Pulang dari pemakaman, Enong heran melihat banyak orang yang memandanginya. Maghrib menjelang,
Syalimah. Maghrib menjelang, Syalimah dan anak-anaknya mengantar pelayat terakhir ke pekarangan. Anak beranak itu memandangi jalanan kosong kerikil merah yang sekarang tampak seakan tak berujung. Mereka saling merapatkan diri demi mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hidup setelah itu yang tak terbayangkan rasanya. Subuh esoknya, Syalimah lekas-lekas bangun mendengar panggilan azan. Ia ke dapur dan menanggar air. Setelah meniup siong untuk menghidupkan kayu bakar, ia tersentak karena sebuah kesenyapan. Ia baru sadar untuk siapa ia menyeduh kopi. Ia bangkit dan beranjak menjauhi tungku tanpa merasakan kakinya menginjak lantai. Suara suaminya mengaji Al-Quran saban subuh telah menemaninya menghidupkan api dapur selama berbelas tahun. Syalimah duduk termangu. Berkali-kali ia mengusap air matanya. Secara mendadak, kehilangan tiang penopang, keluarga Syalimah langsung limbung. Tak punya modal, tak punya keahlian, dan tak ada keluarga lain dapat diminta bantuan karena semuanya miskin. Membuat keluarga itu mati kutu. Tak pernah terpikir nasib sepedih itu akan menimpa mereka secara sangat tiba-tiba. Sang suami adalah tulang punggung keluarga satu-satunya, dan hal itu baru disadari sepenuhnya setelah ia tiada. Sedangkan Enong bermalam-malam tak bisa tidur. Ia gamang memikirkan apa yang selalu dikatakan orang tentang anak tertua. Namun, ia bahkan tak sepenuhnya paham makna kata tanggung jawab. Ia takut membayangkan akibat dari kata itu. Apakah ia harus bekerja? Bagaimana ia akan menghidupi keluarga, seorang ibu, dan 3 orang adik? Apakah harus berhenti sekolah? Ia amat mencintai sekolah. Ia bingung karena masih terlalu kecil untuk dibenturkan dengan perkara seberat itu. Sekarang ia paham mengapa waktu itu banyak pelayat memandanginya. Belum sebulan ditinggal suami, Syalimah telah kehabisan beras. Bahkan beras yang diantar orang ketika melayat itu pun telah habis. Ia mulai meminjam beras dari tetangga demi menyambung hidup hari demi hari. Enong tahu beberapa anak perempuan tetangga sesama keluarga pendulang telah berangkat ke Tanjung Pandan untuk bekerja sebagai penjaga toko, tukang cuci di rumah orang kaya, atau buruh pabrik. Ia berusaha meyakinkan ibunya bahwa ia bisa bekerja seperti itu. Apa susahnya menjaga toko, katanya. Syalimah mulai menolak. Berat baginya melepaskan Enong dari sekolah dan harus bekerja jauh dari rumah. Anak itu baru kelas 6 SD, tapi akhirnya ia luluh karena Enong mengatakan tak bisa menerima jika adik-adiknya harus berhenti sekolah karena biaya. Ia sendiri rela mengorbankan sekolahnya. Ini adalah keputusan paling pahit bagi Syalimah. Putrinya tak pernah sekalipun meninggalkan kampung, kini harus berjuang menghadapi hidup yang keras di kota. Ia sendiri tak mampu berbuat apa-apa karena tak bisa mengalihkan perhatian dari 3 anak lainnya.